Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, Pak Fatul akan mengajar materi tarikh atau sejarah Islam, yaitu di tarikh kelas 5 ini di bab 1, yaitu tentang penyiaran Islam keluar kota Madinah. Sebelumnya tolong kalian siapkan buku paket kalian. Kalian buka di halaman 5 tentang hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Anak-anak, Pak Fatul akan menerangkan apa arti hijrah dan kemana Rasulullah hijrah, apa sebab Rasulullah harus hijrah. Hijrah mempunyai arti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, arti dari hijrah yang sesungguhnya adalah pindahnya Rasulullah bersama umat Islam Makkah ke kota Madinah. Itulah hijrah. Kenapa Rasulullah dan umat Islam Makkah harus hijrah atau pindah ke kota Madinah? Karena 13 tahun Rasulullah dakwah di Makkah mendapat tekanan, mendapat tantangan dan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy Makkah. Dan kemana Rasulullah dan umat Islam hijrah? Yaitu ke kota Yasrib atau kota Madinah. Ternyata Rasulullah mengutus sahabat Mus'ab untuk pergi atau untuk dakwah di kota Yasrib tersebut sambil melihat situasi dan kondisi kota Yasrib. Akhirnya kemudian sahabat Mus'ab bin Umair ini kembali ke kota Makkah dan melaporkan hasil dari dakwahnya di kota Yasrib. Mus'ab berkata, "Ya Rasulullah, di kota Madinah penduduknya sangat ramah. Di kota Madinah penduduknya sangat baik." Dan akhirnya Rasulullah mulai menyiapkan diri dan umat Islam untuk hijrah ke kota Madinah. Akan tetapi sebelum Rasulullah dan umat Islam Makkah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah membuat baiat atau perjanjian dengan 70 orang kabilah Madinah yang sedang datang ke kota Makkah. Tentunya pertemuan mereka dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang kafir Quraisy. Untuk apa Rasulullah dan 70 kabilah Madinah ini membuat perjanjian? Salah satunya yaitu supaya Rasulullah dan umat Islam Makkah yang pindah atau hijrah ke Madinah mendapat jaminan keamanan dan dibantu di kota Madinah. 70 orang kabilah Madinah ini juga menyampaikan kondisi yang ada di Madinah kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kami sangat bergembira jika Rasulullah secepatnya untuk berdakwah di kota Madinah. Karena kebetulan di kota Madinah saat ini
terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan Aus dan golongan Khazraj. Nah, alasan kenapa Rasulullah Muhammad harus hijrah ke Madinah, kenapa memerintahkan umat Islam harus hijrah ke Madinah saat itu, kenapa enggak hijrah ke Afrika, kenapa enggak hijrah ke Asia dan ke tempat yang lain? Ternyata ada 5 alasan. Yang pertama, dari segi geografis dan demografis sangat mendukung. Artinya apa? Di kota Madinah itu adalah kota yang sangat strategis, baik dari lokasi, dari posisi kotanya, yang dimana setiap para pedagang yang akan ke kota Makkah itu harus melewati kota Madinah. Selain itu, Madinah cocok untuk bercocok tanam dan yang lain sebagainya. Alasan yang kedua, Rasulullah mempunyai hubungan baik dengan penduduk Madinah. Kenapa? Karena ternyata orang tua beliau, orang tua Rasulullah dimakamkan di Madinah. Alasan yang ketiga, penduduk Madinah mempunyai sifat yang baik, sopan, ramah. Alasan keempat, Bani Najjar adalah salah satu bani atau kaum yang ada di Madinah, adalah masih saudara atau kerabat Rasulullah. Dan alasan yang terakhir, tentunya perintah hijrah ke Madinah, perintah berangkat atau pindah ke Madinah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Pak Fatul akan menyampaikan siapa sih sahabat-sahabat, siapa saja yang berjasa atau yang membantu ketika Rasulullah dan umat Islam hijrah ke kota Madinah. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar. Kalian tentunya tidak asing lagi kan dengan sahabat Abu Bakar ini. Beliaulah yang selalu menemani Rasulullah ketika perjalanan hijrah. Beliau selalu mengawal. Yang kedua adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini yaitu ketika rumah Rasulullah dikepung, karena saat itu orang kafir Quraisy mendengar bahwasanya sedikit demi sedikit ternyata secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang kafir Quraisy banyak umat Islam yang sudah pindah ke kota Madinah. Tapi yang terakhir pindah adalah, yang terakhir hijrah adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Maka saat itu ketika Rasulullah berangkat atau hijrah ke kota Madinah, rumah Rasulullah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Nah, Ali bin Abi Thalib inilah sebagai pengalih perhatian, yaitu oleh orang kafir Quraisy supaya Rasulullah selamat dari kepungan orang kafir Quraisy. Bagaimana ceritanya? Nanti di bab berikutnya Pak Fatul akan ceritakan tentang ini. Kemudian sahabat yang lain yaitu Abdullah bin Uraikid. Dia berjasa dalam penunjuk jalan rombongan ketika hijrah ke Madinah. Kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar, yaitu putra Abu Bakar, yang dimana Abdullah bin Abu Bakar ini ditunjuk oleh Rasulullah yaitu sebagai pengintai, sniper dari pergerakan atau gerakan kafir Quraisy. Kemudian ada Amir bin Fuhairah. Ini bertugas menghapus jejak perjalanan Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah. Yang terakhir, seorang perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar. Ini adalah
bertugas mengirim makanan saat Rasulullah bersembunyi di tengah-tengah perjalanan menuju ke kota Madinah. Anak-anakku, saya kira itu besok bab berikutnya akan Pak Fatul lanjutkan, yaitu di bab musyawarah kaum Quraisy di Darun Nadwah. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini dulu materi tarikh di bab awal ini. Jangan lupa kalian harus sering membaca buku paket atau buku tarikh kalian, ya. Selamat belajar, sehat selalu. Salam untuk ayah dan bunda kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.